Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indri Lisdiani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus pada PT Garda Tujuh Buana. Untuk pertanyaan pertama itu adalah seperti apa sih sejarah dan bisnis entitas tersebut? PT Garda Tujuh Buana atau yang biasa disebut GTBO didirikan tanggal 10 Juni 1996 dan memulai kegiatan usahanya itu pada tahun 2007. Untuk ruang lingkup kegiatan PT Garda Tujuh Buana adalah di bidang pertambangan batubara, pembangunan, pertambangan, pemasaran, serta perdagangan dan juga usaha industri khususnya batubara dan tambang lainnya. Untuk kantor pusat PT Garda Tujuh Buana sendiri berletak di Jakarta Selatan dan daerah penambangannya berlokasi di Pit Bajau, Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham dari PT Garda Tujuh Buana yaitu ada PT Garda Mineral dengan presentasenya sebesar 26,21% dan DBS Bank Ltd SJPB Klien sebesar 33,88%. Pada tanggal 30 Juni 2009, PT Garda Tujuh Buana memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham GTBO atau IPO. Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2009. PT Garda Tujuh Buana Tbk atau lebih dikenal dengan GTBO ini merupakan salah satu emiten yang bergerak di sektor batubara yang sebelumnya hanya dianggap biasa-biasa saja, namun mulai mengalami kenaikan harga yang terus naik mulai tanggal 31 Oktober 2011 sampai sekarang. Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah modus operandinya? Bagaimana cara pelaku melakukan kecurangan itu? Berikut saya lampirkan laporan keuangan tahun 2013 dan 2012 PT Garda Tujuh Buana yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. PT Garda Tujuh Buana melakukan pemalsuan atau manipulasi laporan keuangan karena terdapat adanya indikasi laporan keuangan periode 2012 yang tidak sesuai. Sangat terlihat jelas bahwa di tahun 2012 penjualannya itu sangat berbeda dengan di tahun 2013. Kemudian terdapat perbedaan juga yang sangat signifikan di akun laba rugi karena di tahun 2012 ini nilainya sangat meroket sekali. Kemudian di tahun 2013 ini mengalami kerugian atau negatif sebesar 5.961.199 US dollar. PT Garda Tujuh Buana melakukan pemalsuan atau laporan keuangan karena adanya indikasi laporan keuangan perseroan pada tahun 2012 yang tidak sesuai. Terlihat pada laporan keuangan 2012 laba bersihnya itu meroket 7.294%. Yang senilai hampir 1 triliun dengan lompatan penjualan 2.988% ke 1,15 triliun rupiah setara 4,20 juta ton. Kalau target itu benar dapat terrealisasi, laba bersihnya per 31 Desember 2012 akan bertambah 9 kali lipat dengan penjualan batubara yang melompat 7 kali lipat. Dalam laporan itu, PT Garda Tujuh Buana membagi penjualannya dalam 3 kategori, yakni penjualan lokal yang nilainya nihil, penjualan ekspor senilai 436,90 miliar rupiah, dan penjualan lain-lain sebesar 711,15 miliar. Ditambahkan 711,15 miliar rupiah dari penjualan lain-lain itu merupakan uang muka penjualan 10 juta ton batu bara dari tambang milik Garda Tujuh Buana di Pulau Bunyu, Kalimantan Timur. Kontrak
penjualannya baru diteken 14 Juni 2012 dengan pembeli yang berasal dari Uni Emirat Arab, namun tak ada penjelasan siapa gerangan pembeli ini. Nah, kontrak tersebut berlaku 3 periode pengiriman. Yang pertama itu 3 juta ton sebelum 31 Desember 2014, 3,5 juta ton sebelum 31 Desember 2015, dan 3,5 juta ton sebelum 31 Desember 2016. Perlu dicermati lagi adalah penjualan batu bara lain-lain ini yang senilai 711,15 miliar. Apakah penjualan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan? Dalam sejarah pelaporan emiten batubara di Bursa Efek, rasanya baru kali ini ada penjualan batubara lain-lain, dan ternyata memang penjualan lain-lain itu adalah lain dari penjualan yang biasa dikenal awam. Sebab dalam kontrak jual belinya, pembeli asal Timur Tengah atau Uni Emirat Arab tersebut akan menggali sendiri batu bara milik PT Garda Tujuh-Buana di Pulau Bunyu, bukan malah membeli stok batu bara hasil produksi perseroan tersebut. Jadi mulai dari progres penggalian, pengupasan, sewa alat, bayar buruh, ongkos angkut, dan sebagainya adalah tanggung jawab pembeli. Singkatnya, GTBO hanya menerima uang masuknya saja. Itulah sebabnya mengapa PT Garda Tujuh-Buana menjual batu bara lainnya tersebut pada harga yang sangat murah, yakni sebesar 25 US dollar per ton dan diskon sekitar 37,50% dari harga normalnya, yaitu 40 US dollar per ton. Masalahnya, model penjualan lain-lain ini belum tentu dibenarkan oleh standar pencatatan akuntansi. Beberapa trader mengatakan model penjualan PT Garda Tujuh-Buana ini lebih mirip sewa tambang, yang biasanya biayanya disepakati sebesar 25 US dollar untuk setiap ton batu bara yang berhasil diambil. Dan lagi, penjualan lain-lain itu tidak punya biaya, alias menyalahi prinsip matching cost against revenue. 711,15 miliar itu dicatat ke pos pendapatan sewa atau lain-lain. Tentu saja memposting 711,15 miliar rupiah itu ke pos pendapatan sewa punya konsekuensi. Tidak boleh diakui keseluruhannya atau 100%, alias harus dipecah sesuai jumlah atau periode laporan keuangannya. Dengan mengingat 711,15 miliar rupiah itu adalah uang muka penjualan 3 juta ton batu bara yang akan ditambang sampai 31 Desember 2014. Maka 711,15 miliar itu mesti dibagi 36 bulan. Itu berarti untuk laporan keuangan per 30 Juni 2012, PT Garda Tujuh-Buana hanya boleh mencatat pendapatan sewa sebesar 711,15 miliar rupiah dibagi 36 bulan dikali 6 bulan hingga hasilnya sebesar 118,52 miliar. Kenapa penjualan PT Garda Tujuh-Buana tadi seharusnya diakui sebagai pendapatan sewa? Karena dia tidak memenuhi prinsip matching cost against revenue. Artinya, untuk memperoleh suatu pendapatan harus bisa diukur biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tadi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk batu bara tadi. Dalam kasus tadi, PT Garda Tujuh-Buana tidak mengeluarkan biaya untuk memperoleh batu bara karena biayanya dikeluarkan sendiri oleh pembeli dari Uni Emirat Arab tersebut. Jadi menurut saya penjualan tadi harusnya diakui sebagai pendapatan lain-lain yang letaknya di laporan laba rugi berada di luar penjualan. Pembeli dari Uni Emirat Arab ini sudah membayar uang muka kepada PT Garda Tujuh-Buana untuk pembelian batu bara sebesar 711,15 miliar untuk jumlah 3 juta metrik ton yang akan ditambang sampai dengan 31 Desember 2014. Dengan pengakuan penerimaan uang muka dari tadi sebagai pendapatan lain-lain sewa tambang, maka jumlah yang diakui tidak boleh sebesar 100%, tapi di-split selama masa sewa 36 bulan, yaitu sampai dengan 31 Desember 2014. Sehingga tidak terjadi pembengkakan dalam penjualan karena dicatat sebagai uang muka
di neraca. Jika dilihat dari laporan keuangan yang saya lampirkan ini, terjadinya pembengkakan pada penjualan di tahun 2012, di mana penjualan di tahun 2012 ini dalam dolar Amerika Serikat sebesar 85.757.836 US dollar dan 2013-nya hanya 28.211.599 US dollar. Namun pada kenyataannya terjadilah manipulasi dalam laporan keuangan tersebut dan kesimpulannya penjualan PT Garda Tujuh Buana ini menjadi terlalu besar. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana dari COSO Framework yang tidak berjalan pada entitas tersebut? COSO sendiri adalah singkatan dari Commit of Sponsoring Organization of Streetway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. COSO sendiri disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi dan lembaga akuntansi profesional, antara lain American Institute of Certified Public Accountant, American Accounting Association, Financial Executive Institute, the Institute of Internal Auditor, dan the Institute of Management Accountant. Pada PT Garda Tujuh Buana, pencatatan penjualan yang tidak tepat, kemudian laporan keuangan GTBO semester 1 2012 juga tidak mencantumkan pajak penghasilan, sehingga kegiatan dalam pemantauan dan komunikasi sepertinya kurang atau mungkin tidak berjalan dengan baik. PT Garda Tujuh Buana seharusnya sudah bisa menghitung walaupun masih berupa taksiran dan tidak harus menunggu sampai akhir tahun untuk menghitung pajaknya. Laporan keuangan interim bukanlah laporan yang dikecualikan dari penerapan akuntansi pajak penghasilan. Oleh sebab itu, penyajian laporan keuangan interim juga harus merujuk pada aturan penyajian laporan keuangan. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana dampak kecurangan tersebut bagi stakeholder? Kasus yang terjadi pada PT Garda Tujuh Buana atau GTBO melakukan pemalsuan atau manipulasi laporan keuangan. Dari kasus tersebut, Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi kepada PT Garda Tujuh Buana dengan melakukan penghentian perdagangan saham atau suspend guna melindungi investor. Dapat dilihat dari fenomena tersebut menunjukkan bentuk kegagalan dalam pelaporan yang diindikasikan dengan kegagalan dalam integritas laporan keuangan dalam pemenuhan informasinya. Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi menurunkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap integritas laporan keuangannya. Untuk pertanyaan kelima, apa sanksi akuntan yang mengaudit laporan entitas? Setelah saya baca kembali mengenai kasus PT Garda Tujuh Buana di tahun 2012, ternyata kasusnya tidak memiliki sanksi terhadap kantor akuntan publik yang telah mengauditnya tersebut, karena sanksi yang diberikan hanyalah kepada para stakeholder dengan menghentikan perdagangan saham untuk melindungi investornya. Nah, kemudian pertanyaan yang keenam, menurut Anda akuntan publik yang mendapatkan sanksi tersebut salah dalam proses audit yang mana? Apakah saat pelaksanaan risk assessment, atau saat melakukan risk response, atau saat reporting, atau karena ada hal lain? Menurut saya, dalam kasus manipulasi laporan keuangan, akuntan publik yang mendapatkan sanksi bukan karena salah dalam proses auditnya, melainkan karena ada hal lain. Manipulasi tersebut dilakukan untuk berbagai macam tujuan nih, mulai dari pengajuan pinjaman perbankan hingga penghindaran atau pengemplangan pajak. Dari hal ini, suatu entitas perusahaan melibatkan akuntan publik, sehingga bisa saja terjadi kekeliruan dalam mengaudit laporan keuangan tahunan yang nantinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Karena jika auditor memberikan opini WTP, merupakan peringkat yang paling tertinggi dalam istilah laporan keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki permasalahan dalam pengelolaan finansialnya. Lanjut ke pertanyaan ketujuh, menurut Anda asersi manajemen apa? Share of PPD atau SEVAP? Dan atas akun apa yang kurang diuji oleh akuntan publik tersebut? Selanjutnya, pada tahap respon resiko, yaitu pada asersi laporan keuangan yang dilakukan dengan menggunakan share of PPD dengan membandingkan berdasarkan
rincian yang dilaporkan pada laporan keuangan dengan bukti fisik yang diperoleh. Asersi-asersi ini berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur dalam laporan keuangan. Contoh-contoh asersi ini merupakan semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada. Semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya. Persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat. Utang merupakan kewajiban entitas. Semua transaksi yang dicatat terjadi dalam periode berjalan. Semua jumlah disajikan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk akun atas penjualan dalam laporan keuangan PT Garda 7 Buana ini kurang diuji karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara tahun 2012 dan 2013. Membuat akun laba rugi mengalami rugi di tahun 2013. Maka dari itu perlunya diuji lebih detail lagi atas akun-akun tersebut. Untuk pertanyaan ke-8, terdapat dua pengujian yang selalu dilakukan saat audit, yaitu ada pengujian pengendalian atau test of control, kemudian pengujian substantif, di mana pengujian substantif ini terdapat 3 pengujian lagi, yaitu pengujian substantif atas transaksi, pengujian substantif atas saldo, dan pengujian substantif analitis. Dari keseluruhan pengujian tersebut, mana pengujian yang kurang dilakukan oleh auditor tersebut? Untuk pertanyaan ke-8, terdapat 2 pengujian yang selalu dilakukan saat audit, yaitu ada pengujian pengendalian atau test of control, kemudian pengujian substantif, di mana pengujian substantif ini terdapat 3 pengujian lagi, yaitu pengujian substantif atas transaksi, pengujian substantif atas saldo, dan pengujian substantif analitis. Dari keseluruhan pengujian tersebut, mana pengujian yang kurang dilakukan oleh auditor tersebut? Padahal jika dilakukan dengan lebih baik, maka mungkin auditor dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan entitas. Menurut pendapat saya, kurangnya pengujian dilakukan oleh auditor lebih kepada pengujian substantif atas transaksi. Karena pada pengujian substantif atas transaksi ini adalah untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat keseluruhannya. Karena terlihat jelas bahwa ada kesimpangan dalam laporan keuangan PT Garda 7 Buana di tahun 2012 dan 2013, di mana penjualan di tahun 2012 itu melonjak sangat tinggi, namun pada tahun 2013 turun sangat jauh mengakibatkan laba rugi mengalami rugi atau negatif. Maka dari itu perlunya pengujian kembali atas substantif atas transaksi yang harus diperbaiki dengan mengecek segala bukti transaksinya yang ada dengan pencatatannya, sehingga tidak terjadinya pembengkakan pada penjualan di tahun 2012. Berikut adalah pembahasan kasus PT Garda 7 Buana untuk tugas sebesar 2 mata kuliah laporan akuntan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.